Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 23 Juli 2022. Momentum Hari Anak Nasional menjadi peran orang tua sebagai titik sentral mempersiapkan generasi emas Indonesia. Badan Kontak Majelis Taklim berkomitmen memupuk rasa persaudaraan dan menjaga toleransi di wilayah ini. Selain dua berita tadi pendengar, kami juga akan hadirkan informasi lainnya selengkapnya bersama saya, Caroline Wadamosa. Saudara, Hari Anak Nasional 2022 jatuh pada hari ini 23 Juli 2022, di mana peringatan Hari Anak Nasional sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Tema peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Dan seperti apa pendengar pendapat anak dan orang tua terkait peringatan Hari Anak Nasional tahun ini? Kita dengarkan Vox Pop peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022. Nama saya Febriano Martino Barsegu, biasa disapa Rian. Harapan di Hari Anak yang akan dirayakan adalah semoga para anak-anak bisa semakin berkembang ini ilmunya, terus semakin berprestasi, juga semoga mendalami ilmu yang diberikan baik di rumah, baik yang didapat di rumah maupun di sekolah. Oke, buat teman-teman adik-adik, selamat peringati Hari Anak Nasional tahun 2022. Sukses terus, semangat terus menginspirasi bagi banyak orang. Terima kasih. Harapan saya karena anak sekarang beda dengan anak di masa-masa lalu. Sekarang ini sudah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi ya, dengan tawaran-tawaran yang begitu menarik. Harapan saya itu agar anak itu dipersiapkan mentalnya, ya harus dipersiapkan mentalnya secara baik agar dia bisa bertumbuh menjadi anak yang baik, yang tidak terlalu berpengaruh untuk berbuat hal-hal yang negatif, karena kita tahu sekarang tawaran teknologi itu sangat terbuka. Jadi bagaimana kita bisa memilah yang mendukung perkembangan anak, itu yang harus kita pilih. Dan sebagai orang tua tentunya fungsi pengawasan itu harus lebih ditingkatkan untuk zaman sekarang karena tantangannya semakin besar. Saya Bapak Rudi dari ND. Harapan saya untuk Hari Anak, anak-anak Indonesia khususnya anak-anak di ND itu menjadi anak yang sehat, yang terlindungi dari segala ancaman, kekerasan. Itu kami sendiri sebagai orang tua selalu mendukung segala proses anak, segala kemajuan anak. Lebih lagi semoga anak kita itu selalu berprestasi, selalu cerdas. Tentunya mendukung Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi. Terlebih lagi saat ini kekerasan sering terjadi. Semoga kedepannya lagi itu anak-anak selalu dijauhi yang namanya kekerasan, pelecehan. Dan tentunya kita semua itu harus menjaga anak kita agar terlindungi seperti itu. Untuk anak-anakku, selamat Hari Anak Nasional. Tetap hidup, tetap sehat, tetap tumbuh kembang menjadi anak Indonesia yang maju. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya dan ini masih terkait dengan Hari Anak Nasional, pendengar ya, di mana Hari Anak Nasional yang jatuh pada hari ini perlu menjadi satu permenungan untuk seluruh elemen bangsa, lebih khususnya keluarga dalam membentuk karakter seorang anak menjadi lebih baik di masa mendatang. Laporan selengkapnya kita ikuti
Dilaporkan oleh Lady Badin. Anak adalah penentu kemajuan bangsa di masa mendatang dan keluarga merupakan satuan terkecil dalam membentuk karakter seseorang di kemudian hari. Demikian yang disampaikan Kepala Sekolah SMAK Fraterandao ND Frater Florianus BHK kepada RRI. Dijelaskan Frater Florianus, lingkungan keluarga menjadi unsur yang utama dan pusat pendidikan pertama bagi anak-anak sebelum berinteraksi dengan lingkungan sosial di luar rumah. Peran orang tua lah yang menjadi penentu dalam proses pembentukan karakter seseorang tersebut. Anak itu adalah kado terindah dari Tuhan. Bagi orang tua siapapun, itu adalah kado terindah, atau istilah frater itu adalah surat cinta dari Tuhan yang dipercayakan kepada setiap pribadi orang tua yang harus disyukuri dan dibanggakan, dan dia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga. Surat yang dititipkan oleh Tuhan dimasukkan di amplop, kemudian dan alamat. Surat itu kemudian dititipkan ke orang tua sebagai pegawai kantor posnya. Kalau dulu, sekarang kan pegawai kantor pos sudah tidak ada. Maka dia berkewajiban untuk menghantar surat itu dengan alamat yang sudah tertera itu pada tujuan. Maka ketika orang tua tidak bertanggung jawab untuk menghantar surat itu pada alamat, maka pasti yang pemilik surat itu tidak akan mengambil, ya kan? Dengan cara apapun. Karena dia punya hak prerogatif untuk menentukan arah surat itu harus sampai ke alamat. Ini yang selalu statement, yang selalu frater bangun komunikasi dan orang tua untuk bagaimana kita mengembalikan porsi orang tua pada tanggung jawab moralnya terhadap anak titipan Tuhan ini. Frater Florianus juga mengungkapkan peran orang tua menjadi titik sentral untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia, sehingga orang tua perlu mempersiapkan mentalnya untuk mendidik, membimbing, dan mengasuh semua anak dengan pola asuh yang baik dan sehat, sehingga anak-anak akan bertumbuh dan belajar dalam lingkungan yang sehat dan mampu berkarakter yang baik di masa depannya. Maka kita semua ini punya tanggung jawab yang sama dan urgen untuk bagaimana kita bertanggung jawab untuk menghantar mereka pada alamat tujuan yang sudah dititipkan Tuhan. Dan saya kira semua lembaga pendidikan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kita punya concern dan punya tanggung jawab moral yang sah terkait dengan tanggung jawab masa depan dunia, masa depan Indonesia, masa depan ND, ya, kota ND yang kita cinta bersama, itu ada di dalam pribadi-pribadi anak-anak Indonesia ini. Tidak bisa tidak. Karena kita ini akan berjuang dan habis, ya kan? Tapi yang akan melanjutkan tongkat estafet ini siapa? Kalau bukan anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab moral. Apa yang kita wariskan untuk mereka? Kalau kita mewariskan yang salah, pasti hidup masa depan mereka juga akan salah. Tapi kalau kita mewariskan nilai-nilai yang bernas, yang bernilai tinggi, berkualitas, pemerintah sudah berjuang keras untuk membangun program yang tertata dengan baik menuju ke 2045. Tapi bagaimana kita secara wilayah, kabupaten, bahkan dari keluarga itu sebagai fondasi hidup masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, bagaimana kita konsen untuk memperhatikan masa depan anak-anak kita. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengambil tema Anak Terlindungi Indonesia Maju, di mana dengan tema tersebut mendorong semua pihak untuk peduli kepada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak pasca pandemi COVID-19. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dan kita beralih ke Kabupaten Nagekeo, pendengar. Tenunan Nagekeo mengikuti kegiatan Bali Fashion Carnival 2022 di Bali Secret Garden Village Bedugul yang diseleksi secara kualitas dengan kurasi dan ketat. Informasinya selengkapnya dilaporkan oleh Veranda Garus. Kami tertarik dengan Nagekeo karena memang kami melihat tenun di sekitar Nagekeo sudah sangat go internasional ya. Kegiatan itu merupakan inisiasi kolaborasi bersama antara Wastra dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pariwisata, Dinas Koperindak, dan Dekranasda. Ini merupakan event kedua di tahun 2022 yang sebelumnya dilaksanakan pada bulan Juni lalu. Event ini bertujuan untuk percepatan pemulihan pariwisata di Indonesia. Demikian disampaikan founder Wastra Flora Nusantara, Chris Protek pada RRI dan BTSND Pagi Jumat kemarin. Dia mengatakan Wastra Nagekeo juga menggandeng desainer Joko SSP dan membawa 20 karya tenun dari Nagekeo dengan motif telepoi, ragi, dan hobanage. Ya, dari ke-20 tenun itu kita sampaikan terlebih dahulu oleh panitia karena terbatas jumlah desainernya. Di acara kemarin itu hanya 22 desainer dari dalam dan luar negeri. Masing-masing desainer memiliki kurang lebih 20 baju. Nah, oleh karena itu kami kemarin memberanikan diri, kita berpartisipasi dan puji Tuhan Nagekeo mewakili satu-satunya yang mengikuti kegiatan ini dari luar Pulau Bali.
Dia menambahkan, Tenun Nagekeo dipilih karena pihaknya berharap wilayah Nagekeo semakin dikenal. Sebagaimana yang terjadi selama ini, tenunan wilayah tersebut hanya digunakan sebagai fungsi peranata sosial adat dan budaya, sehingga Wastra Flora Nusantara ini tertarik menyajikan tenunan itu dalam sebuah desain produk. Desain produk tenun Nagekeo disulap menjadi jaket, blus, outer, kontemporer yang disajikan secara artistik, tetapi tidak mengesampingkan filosofi dari setiap motif. Pada bulan Agustus 2022 mendatang, Wastra Flora Nusantara akan melaksanakan roadshow event ketiga di Jawa Tengah, dan apabila semuanya berjalan lancar pada September 2020 mendatang, pihaknya akan membawa desain produk tenunan Nagekeo ke Belanda. Kita kemarin kan ada tahapan riset dulu, mencoba temu kenali potensi, lalu setelah temu kenali di Nagekeo kita ada riset lanjutan bagaimana kita membuat desain produk. Awalnya kami ketika di Nagekeo tenun itu hampir sama kualitasnya, tapi kurang lebih 2 tahun ini kita sudah bisa mencari melihat bagaimana karakter atau kualitas tenun yang sudah terkurasi. Terkurasi di sini cukup menarik oleh Dekranasda dan Koperindak yang mereka punya showroom untuk menjual barang-barang UMKM berbasis masyarakat, salah satunya adalah Wastra. Nah itu kami cukup respect dengan kualitas tenun yang disajikan di Dekranasda tersebut. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Nagekeo yang telah mendukung event tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Chris Broto berharap agar tenunan Nagekeo bisa masuk dalam ekosistem kreatif. RRI ND Veranda Garus, melapor. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Sementara, Saudara, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten ND berkomitmen untuk terus memupuk rasa persaudaraan di antara sesama anggota keluarga besar BKMT dan menjaga toleransi antar umat beragama di wilayah ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Rosa Dalima. Komitmen ini disampaikan Ketua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Kabupaten ND Siti Nuryati kepada RRI usai pelaksanaan kegiatan dakwah rutin bertempat di Masjid Al-Ansor Paupire Jumat sore. Dikatakan Siti Nuryati, dakwah ini merupakan program kerja pengurus dengan tujuan meningkatkan kemampuan pemahaman tentang wawasan ilmu keagamaan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Selain itu juga bertujuan untuk memupuk persaudaraan ukhuwah Islamiyah antara majelis taklim guna mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anggota majelis juga terus diingatkan untuk menjaga toleransi antar sesama umat beragama. Untuk mewujudkan masyarakat dan umat beriman, bertakwa, berakhlakul karimah menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mewujudkan atau tetap mempertahankan NKRI. Toleransi itu tujuan utama kita, tentang toleransi antara umat beragama. Ditanya teknis pelaksanaan kegiatan dakwah, Siti Nuryati jelaskan akan dilaksanakan secara bergilir dari masjid ke masjid di 13 kecamatan dalam wilayah Kabupaten ND sekali sebulan. Sementara itu, Badan Takmir Masjid Al-Ansor Paupire Husain Ahmad mengatakan, melalui kegiatan dakwah ini diharapkan bisa membangun kesadaran dan keinginan umat muslim, khususnya kaum ibu di wilayahnya, untuk aktif dalam kegiatan pengajian. Dengan hadirnya mereka kan menggairahkan umat kan. Selama ini kan kita sekitar di sini saja. Dengan adanya datang dari luar, berarti kan umatnya semakin kalau begitu banyak juga yang mau datang ke masjid kami ini. Nah, makanya kita harapkan supaya nanti ada kegiatan lain akan datang ini, mereka sempatkan juga untuk program masuk di Masjid Al-Ansor Paupire. Sedikitnya ada 151 kelompok majelis taklim yang tersebar dalam wilayah Kabupaten ND tergabung di BKMT Kabupaten. Untuk lokasi masjid akan berdasarkan permintaan dari anggota dan jadwal pelaksanaan Agustus di Masjid Nurul Imam kilometer 5 ND. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Saudara, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND optimis pendapatan asli daerah PAD tahun anggaran 2022 bisa mencapai target. Informasi selengkapnya disampaikan Su Imam. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten ND melalui sekretarisnya Ahmad kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 21 Juli 2022 menjelaskan target Badan Pendapatan Daerah Kabupaten ND untuk tahun anggaran 2022 sebesar 80.445.342.400 rupiah. Sementara realisasinya per 19 Juli 2022 kemarin baru mencapai 34.362.849.300,3
atau 42,72%. Dikatakannya, meski realisasinya baru mencapai 42,72%, pihaknya optimis PAD di tahun ini bisa mencapai target dari yang diharapkan. Kalau untuk 100% mungkin dengan kendala itu kan kita sudah kehilangan waktu, tapi kami optimis untuk dengan sisa waktu ini kita bisa kejar lah. Meskipun tidak 100%, tapi mungkin kita bisa mendekati. Menurut Ahmad, dari 10 jenis pendapatan pajak daerah, ada 4 jenis pajak yang mulai meningkat besaran capaian targetnya, di antaranya pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, serta pajak parkir. Yang sedikit progresnya bagus dari 10 jenis pajak ini, kita lihat dari capaian presentasinya, itu pada pajak reklame. Targetnya 250 juta, sudah terrealisasi 159.795.543 rupiah. Kemudian disusul dengan pajak penerangan jalan, targetnya 6.300 juta, sudah terrealisasi 3.499.419.554. Kemudian BPHTB targetnya 2 miliar, sekarang sudah terrealisasi 1.021 juta 885.400 rupiah. Kemudian pajak parkir 50 juta, targetnya terrealisasi 19 juta 709.464 rupiah. Ditambahkan, untuk jenis pajak lainnya dan 2 retribusi, pendapatannya masih sebatas normal-normal saja dan dipastikan dengan sisa waktu yang ada untuk beberapa bulan ke depan, capaian pendapatan dari masing-masing pajak dan retribusi bisa mendekati target. Dari ND, saudara, kita menuju ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Ada informasi bahwa dalam upaya mendukung kegiatan mahasiswa dan pengembangan sumber daya mahasiswa, Politeknik El Bajo Komodus Labuan Bajo melakukan perjanjian kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik RRI ND. Informasi ini selengkapnya disampaikan oleh Ferry Sool. Direktur Politeknik El Bajo Komodus yang diwakili Wakil Direktur Bagian Kemahasiswaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Andi Iwan Iswanto SSMPD menandatangani Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement dengan Kepala LPP RRI ND Juliana Marta Duki Esos di ruang rapat Politeknik El Bajo Komodus Labuan Bajo pada Jumat 22 Juli 2022. Dalam sambutannya, Andi menyampaikan terima kasih kepada LPP RRI ND yang mau bekerja sama dengan Politeknik El Bajo Komodus. Andi menjelaskan Politeknik El Bajo Komodus juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, industri, stakeholder, komunitas, termasuk media sosial, media yang lain untuk dapat mensupport kegiatan dari mahasiswa. Andi berharap tidak hanya sekedar ada kerjasama atau MOU, tetapi justru kerjasama ini dikonkretkan bagaimana RRI membantu pengembangan sumber daya pada mahasiswa dan menjadi wahana bagi mahasiswa untuk berpraktek dan menunjukkan bakatnya dan tempat bagi para dosen untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Ini yang kami inginkan dari kerjasama ini, dan tentunya harapan ini bisa menjadi terwujud kalau segera kita konkretkan dalam kegiatan-kegiatan yang sungguh nyata untuk pengembangan di Manggarai Barat ini, terutama untuk mahasiswa kami. Sementara Kepala LPP RRI ND Juliana Marta Doki Esos menyambut baik dan siap bekerja sama dengan Politeknik El Bajo Komodus. Menurutnya dengan kerjasama ini RRI bisa dijadikan sebagai laboratorium yang nyata, selain mendapatkan teori juga dapat praktek di RRI. RRI ND Ferry Sool melaporkan. Dan saudara, informasi dari Labuan Bajo tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Caroline Mudamosa. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.